Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tugas dari saya Lailatul Soimah tentang rangkuman makalah-makalah ulumul hadis. Yang pertama, usul fikih dan memahami perkembangan usul fikih. Usul fikih harus kita ketahui arti suatu yang menjadi dasar atau sendi oleh suatu yang lain, sedangkan furu sesuatu yang diletakkan di atas asal tadi. Asal menurut istilah dipakai kepada 5 pengertian kaidah: kuliah, raji, mustahab, makis, alai, dalil. Kaidah kuliah atau peraturan umum melaksanakan semua peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh syara atau Allah kecuali bagi orang yang dalam keadaan terpaksa. Raji atau terkuat, asal kepada perkataan seseorang benar menurut seseorang yang mendengar. Mustahab, menetapkan hukum sesuatu atas hukum yang telah ada. Makis alai, tempat mengkiaskan, seperti haram riba. Dalil, alasan asal hukum sesuatu karena dalilnya. Ta'rif usul fikih. Usul ialah sumber atau dalil, sedangkan fikih ialah mengetahui hukum-hukum agama terhadap perbuatan orang mukallaf. Tujuan usul fikih adalah untuk menetapkan hukum syarak dengan dalil-dalilnya. Sumber fikih sebagai sumber dalam pengolahan atau pembinaan usul fikih berdasarkan kepada 2 buah ilmu agama. Tauhid, karena ilmu tauhid adalah sumber-sumber agama terutama untuk mengetahui keesaan Tuhan dan kebenaran Rasulnya tentang kebenaran syariat yang diturunkan oleh Allah SWT. Yang kedua dengan judul istihad dan mutahid. Setelah ditinggalkan Rasulullah SAW, maka ditinggalkannya 2 pegangan yang menjadi sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, di mana firman Allah menunjukkan kepada kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah SWT. Kita mendapat kejelasan mengenai tata cara dalam melaksanakan ibadah sesuai tuntunan syariat Islam. Jadi jangan pernah mencoba-coba untuk beristihad jika tidak mempunyai ilmu yang mumpuni. Lalu siapakah yang boleh melakukan istihad? Apakah hanya ulama atau orang awam seperti kita ini boleh melakukan istihad? Nah, disinilah kita perlu mengetahui kategori seperti apa yang harus dimiliki oleh orang yang akan beristihad, atau apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mustahid. Dalam beristihad, ketika seseorang mustahid ingin menetapkan hukum dari sebuah perkara, pastinya mengambil dalil baik dari Al-Quran dan hadis. Penguasaan terhadap Al-Quran dan hadis ini seperti memahami betul tentang asbabun nuzul, nasih dan mansukh, persambungan sanad dan lain-lain. Mustahid harus bisa mengetahui ijma' dan qiyas. Selanjutnya dengan judul makalah Al-Quran dan Hadis. Al-Quran menurut terminologi yaitu firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Rasul dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf itu yang disampaikan kepada kita. Penafsiran Al-Quran melalui 4 cara metode, yaitu 1. Metode ijmali atau global, 2. Metode tahlili atau analitis, 3. Metode muqarrin atau perbandingan, 4. Metode maudhu'i atau tematik. Hadis yang berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Macam-macam hadis: hadis syahih, hadis dhaif, dan hadis hasan. Selanjutnya makalah yang keempat dengan judul ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas adalah suatu dalil syara' yang memiliki tingkatan kekuatan argumentatif di bawah dalil-dalil nas atau Al-Quran dan hadis. Adapun ahli usul fikih yang menyampaikan adalah 1. Imam Al-Ghazali, 2. Imam Al-Subki, 3. Ali Abdul Razak, 4. Abdul Karim Zaidah. Macam-macam ijma': 1. Ijma' al-syarih, 2. Ijma' al-sukuti. Para ahli dan ulama definisi qiyas: 1. Abdul Wahab al-Khalaf, 2. Romli, 3. Muhammad Abdul Ghani al-Baikani, 4. Syekh Muhammad al-Qudhafi,
baik. Rukun kias. 1. Atau asal. 2. Hukum asal. 3. Far'u. 4. Ilat. Macam-macam kias. 1. Kias ilat. 2. Kias dalalah. 3. Kias sabah. Yang terakhir dengan judul makalah istihab dan ihtisan. Ihtisan menurut istilah adalah berpindahnya seorang mustahid dari ketentuan kias jali atau yang jelas kepada ketentuan kias khafi atau yang samar, atau ketentuan yang kuli atau umum kepada ketentuan yang sifatnya istisna'i atau pengecualian. Pengertian istihsan ada dua, yaitu 1. Menguatkan kias khafi atas kias jali dengan dalil. 2. Pengecualian sebagai hukum kuli dengan dalil. Macam-macam istihsan. 1. Istihsan kias. 2. Istihsan istisna'i. Dasar hukum istihsan menurut mazhab Hanafi berbeda dengan mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, istihsan ialah semacam kias dilakukan karena ada suatu kepentingan, bukan berdasarkan hawa nafsu. Menurut mazhab Syafi'i, istihsan itu timbul karena rasa kurang enak kemudian pindah kepada rasa yang lebih enak. Istisab yaitu meminta kebersamaan atau berlanjutnya kebersamaan atau mencari sesuatu yang ada hubungannya. Macam-macam istisab. 1. Istisab al-hukum al-was. Dasar hukum istisab Hanafiyah menyatakan bahwa sebenarnya istisab itu tidak lain hanyalah untuk mempertahankan hukum yang telah ada, bukan untuk menetapkan hukum yang baru. Syarat dan rukun istihsan dan istisab. 1. Syarat dan rukun istihsan. A. Tidak boleh bertentangan dengan maqayis syariah. B. Kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional. 2. Syarat dan rukun istisab. A. Segala hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu. B. Perubahan hukum yang ada hanya dapat terjadi jika terdapat dalil yang mengubahnya. C. Hukum yang ditetapkan yakin itu tidak akan hilang. Demikianlah rangkuman dari saya, Lailatul Saimah. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.